Kali ini guys, kembali ya, saya akan mereaksi satu video milik Ito kita ini guys ya, NH Hasibuan Reaction ya. Dan saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih buat Bang Jawara Mukti ya, yang sudah meminta untuk saya mereaksi video Ito kita ini ya. Karena memang video ini cukup menarik nih, kalau menurut saya pribadi sangat-sangat menarik guys. Kita tahulah selama ini kan orang-orang Malaysia itu gemar sekali kan mengatakan bahwa banyak sekali kan orang-orang Indonesia ini yang menjadi pendatang ilegal di Malaysia sana ya. Namun di sini mereka tidak berkaca diri ya, dan ternyata rakyat mereka pun sebenarnya banyak juga ya yang menjadi pendatang ilegal di beberapa negara. Nah, untuk lebih jelasnya guys ya, seperti apa ini isi berita dari video Ito kita NH Hasibuan ya. Namun sebelum kita lanjut guys, jangan lupa nanti kunjungi ya channel Ito kita ini NH Hasibuan. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Oke, langsung saja kita tonton video. Guys, kita baca komentar ini dari netizen sebelah. Indonesia ke Malaysia sebab gaji lebih besar dari Indonesia. Oke. Orang Malaysia bekerja di luar negara sebab gaji luar negara lebih besar dari Malaysia katanya. Terus Ustadz Sopian, warga Malaysia marah sebab banyak warga asing duduk ilegal di Malaysia, Mbak. Adakah orang Malaysia jadi ilegal di Indonesia, Mbak? Belum pernah dengar, tolong komen Mbak katanya. Ada ya guys, ada. Oke, di Indonesia ada. Jangankan di komen, langsung videonya gue bikinin khusus sama lah Beb. Emang besar dan lebih besar lagi di Australia. Gue kira nih ya, karena keseringannya orang sono yang menghina orang Indonesia, yang mengatain babo, koyo, yang bibi lah, akhiran bah juga sering kalian olok-olok. Ya, ternyata orang sono sama aja kayak orang Indonesia, sama-sama tenaga kerja di negara asing. Bener kan? Kirain orang sono nggak mau kerja buruh kasar karena orang sana katanya orangnya kaya-kaya. Tapi nggak apa-apa sih ya, kaya hati aja udah lumayan. Iya, betul. Asalkan jangan kaya menghina orang gitu sih. Terus perihal Ustadz Sopian yang kalian banggakan itu, yang suaranya yang lemah lembut itu, dan yang pernah membinatangkan orang itu ya, yang nggak disukai orang Bisa dengan aja itu kata-kata kasarnya, karena nggak mencerminkan seorang ustadz. Gitu sih. Ingat, jangan samakan nama-nama binatang dengan manusia kalau mau menceramahi orang. Coba kita tengok dulu tanggapan dari teman kita ini. Kita lihat ini komentarnya. Kau paham tak sebab orang Malaysia bekerja di luar negara karena pekerjaan di dalam negara habis oleh warga asing kata. Sebab orang Malaysia pemalas pilih-pilih kerja, mau kerja kotor. Kerja di luar negara tak mau kerja kotor, tak ada yang tengok katanya. Iya juga sih ya, nggak ada tetangga yang melihat ya kalau pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita di luar negara, tetangga nggak lihat gitu ya. Pokoknya itu ilegalnya. Kalau kalian sendiri nggak tertib di negara lain, nggak usahlah terlalu menghina adanya pendatang ilegal di negara kalian sendiri. Ya betul itu. Sampai-sampai dibilang binatang. Nanti kalau orang Australia dan Korea Selatan bilang pati Malaysia di negaranya sebagai binatang, kalian harus terima karena itu karma kalian menghina warga negara lain sebagai binatang katanya. Kasih tahu tuh Kasih Sopian. Kasih tahu tuh. Astaga ya Allah, astagfirullah. Pujaan kalian itu. Sikap mereka di negerinya sendiri sering menghina pekerjaan kasar. Mau jadi tukang sapu di dalam negeri, tapi ujung-ujungnya jadi tukang sapu juga di negara lain. Ilegal pula tuh gitu ya. Enak nggak tuh kalau begitu dibilang binatang? Tanda tanya. Pasti sakit hati kan? Ya jelas dong, siapa sih yang mau disamain dengan binatang? Gak ada manusia yang mau disamain dengan binatang. Betul, siapa yang mau ya? Terus kita lihat ini lagi ya. Ini bukan soal gaji kecil atau besar blok, tapi soal kesombongan dan sifat buruk kalian yang selama ini selalu memandang rendah bangsa Indonesia. Iya, betul-betul.
Seakan negara kalian paling sempurna dan tidak ada cacat celah. Kalian mengaku beragama Islam, padahal adab dan akhlak kalian sama seperti binatang liar, katanya. Astagfirullah. Faktanya banyak orang-orang kalian Malay yang jadi kuli pengemis demi sesuap nasi di negara orang. Gimana guys? Kadang ada orang ya nggak berkaca seperti apa orang di negaranya, sukanya hanya menghina orang ataupun merendahkan negara orang tanpa melihat sisi buruk seperti apa orang di negaranya gitu. Ya enggak. Lihat nih, pati warga Malaysia di Korea Selatan mencapai ribuan, katanya The Straits Times. 5.000 warga Malaysia hidup ilegal di Korea Selatan. Pati juga manusia, jangan dihina atau disalahkan. Ini nih 6 kelompok pati di Malaysia di Korea Selatan, katanya. Terus pekerja ilegal di Korea Selatan, iklan pekerja palsu memikat warga Malaysia untuk mencari upah yang lebih baik, katanya di sini ya. Kita lihat ini komentar, kalau di Malaysia ada pati disuruh naik ke bulan, yang di Australia disuruh kemana? Asalkan jangan ke matahari ya. Ke planet Mars saja lah, planet Mars. Ada yang kuat tuh. Usul itu ya. Yang jelas kita rakyat kecil hanya bisa bekerja keras dan menghasilkan uang buat anak istri di rumah. Intinya kita saling menghormati, apalagi kita Indo dan saya pernah memang guys, pernah lihat ada di YouTube ya, di kanal YouTube orang Malaysia sendiri sih kalau nggak salah, TV3 atau TV mana gitu ya, pokoknya punya orang Malaysia lah ya. Saat itu ada seorang reporter mewawancarai 2 atau 3 orang gitu, orang Malaysia yang ada di Korea Selatan ya. Mereka ini ya memang statusnya ilegal di sana ya, dan seperti penjelasan dari Itok kita ini ya, memang banyak di antara mereka itu ya sama gitu, tertipu gitu ya. Makanya mereka berangkat ke Korea ya dengan paspor apa namanya, paspor turis lah ya, mereka ini ke sana dan dijanjikan pekerjaan, tetapi ternyata tidak ada ya. Ada pernah tuh saya lihat videonya, mungkin teman-teman pernah lihat juga ya. Harus saling menghormati dan saling menghargai, apalagi kita ini ya bertetanggaan sangat dekat. Makanya itu jangan ada di antara kita yang merendahkan negara gitu, karena itu nggak baik. Bakalan panjang perdebatan di media sosial kalau kita senggol ataupun kita rendahkan negara orang gitu. Indonesia kalau nggak disenggol nggak bakalan kayak gitu ya betul sekali. Kita lihat videonya, rakyat Malaysia jadi pemetik buah di Australia dan Korea. Ternyata ada juga ya orang Malaysia seperti itu, kirain hanya orang Indonesia aja, ya enggak? Marah betul kita dengan pendatang asing tanpa izin. Habis geng Bangla dan Nepal kena hina tanpa belas kasihan. Tapi hari ni orang Malaysia pula bawa DNA parti tau. Orang kita dah jadi parti di Australia dan Korea Selatan, semata-mata nak jadi pemetik strawberry dan bersihkan kebun orang putih. Mereka turunkan darjat mereka serendah-rendahnya. Disebabkan mereka juga kini bukan lagi mudah untuk rakyat Malaysia mendapatkan visa untuk melancong ke Australia. Adakah orang Malaysia kini sudah setaraf Nepal dan Bangladesh? Atau mungkin kerajaan Malaysia sudah boleh merangka gerak kerja untuk menjadikan rakyat Malaysia sebagai buruh sah di luar negara, dalam masa yang sama boleh naikkan pendapatan negara? Kenapa tidak? Ramai warga Malaysia kena tahan di immigration Korea. Kenapa? Baru-baru ni ramai orang Malaysia kena tahan dekat immigration Korea. Betul kan? Aku tengok dalam page Road to Korea lah, dalam grup Facebook. Dia actually satu grup untuk orang Malaysia yang nak pergi Korea. Yalah, siapa tak minat Korea kan? Aku pun minat Korea. Aku pergi Korea last year bulan Januari. Syukurlah lepas. Tapi sekarang ramai kena tahan. Sebab kenapa? Sebab ramai orang Malaysia stay sana tanpa permit. Macam parti lah. Pendatang asing tanpa izin. Aduh, tengok ramai buat macam ni. Sekarang kita pula kena sekat. Kalau nak kerja pun kerjalah dengan benda yang profesional, dengan prosedur yang ditetapkan. So kesian dia tengok orang-orang Malaysia yang nak travel tapi tak dapat travel. Really sympathy lah. So next time kepada yang nak pergi ke Korea ni, peringat
April. Dari illegal tu saya pernah kerja sana 2 tahun. So, kenapa ramai orang Malaysia yang nak bekerja di Korea walaupun secara illegal? Sebab utamanya tentulah kerana gaji. Jadi jom kita tengok berapakah gaji minimum yang ditawarkan di Korea Selatan. Gaji minimum yang terbaru iaitu tahun 2022. Minimum adalah sebanyak 1.9 juta won bersamaan dengan RM6,200 sebulan. Dan sekarang jom kita tengok iklan-iklan kerja yang ditawarkan kepada pekerja asing yang ada visa ataupun tanpa visa. Antaranya pekerja restoran dengan gaji 2.3 juta won, pembungkus barangan kecantikan dengan 2.8 juta won, serta pemasang alat-alat kereta dengan 3.4 juta won. Walaupun gaji yang ditawarkan agak lumayan, namun ia tentulah tidak seindah dijangka dan berdepan dengan berbagai cabaran. Antaranya majikan yang selalu mengambil kesempatan, persekitaran, makanan di tempat kerja, musim sejuk terutama mereka yang bekerja di luar, dan pekerjaan tanpa jaminan dan perlindungan. Apapun kesanggupan melakukan sesuatu mungkin kerana desakan hidup yang semakin meningkat. Dengan itu saya ingin mendoakan sesiapa saja yang mencari rezeki di luar sana dipermudahkan segala urusan dan dikurniakan rezeki yang melimpah ruah. Jadi gimana guys setelah kita lihat video ini dan juga komentar ataupun tanggapan dari teman-teman kita mengenai pekerja-pekerja ini ya, pekerja asing lah kita katakan gitu. Karena kalau kita ke negara lain, kita itu dianggap pekerja asing di negara mereka gitu. Makanya ya, sebelum mengomentari negara orang lain, alangkah baiknya berkaca dulu seperti apa di negara kita itu sendiri masing-masing. Bagi teman-teman dari manapun Anda, baik itu dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan asal mana lainnya, marilah itu saling menghormati dan saling menghargai. Jika ingin menegur orang, tegurlah dengan baik, yang tidak menimbulkan sakit hati bagi orang tersebut. Ya enggak? Teman-teman memiliki pendapat ataupun komentar, berikan pendapatnya di kolom komentar. Thanks for watching. Malaysia ini kan nggak mau berkaca pada dirinya sendiri. Apa nggak punya kaca kali ya di sana itu ya? Harusnya kan mereka itu kan sadar ya, sadar diri ya kan. Lihat keadaan negaranya seperti apa. Negara mereka loh sebenarnya biasa-biasa saja sih, ya, bukannya hebat-hebat banget. Apa sih rupanya? Negara kita yang hebat besar. Ya kan, ribuan suku etnis kita bisa bersatu, itu sebuah hal yang sangat-sangat menakjubkan dunia loh. Ribuan etnis suku bisa bersatu, itu masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Ada karakter yang keras, lemah lembut, ya kan, slow, kalem, tapi bisa bersatu kita. Bahasa yang berbeda-beda bisa disatukan dengan bahasa Indonesia. Inilah kita kan, dunia kagum melihat kita. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Gimana nih kalau menurut teman-teman? Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.